Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Ya, sementara itu meski MSCI dalam pengumuman terbarunya memberikan peringatan terhadap pasar modal Indonesia terutama terkait dengan persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi, namun lembaga penyedia indeks tersebut mengapresiasi langkah perbaikan atau reformasi yang telah diumumkan oleh regulator pasar modal Indonesia, baik OJK, Bursa Efek Indonesia maupun KSEI. Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka SHC maksud kami hingga peningkatan free float minimum menjadi 15%. Namun demikian MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup karena yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar. MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan konsistensi serta efektivitas implementasi reformasi tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian keteraksesan pasar secara lebih luas. Di saat yang sama MSCI bahkan memberikan peringatan apabila kemajuan yang memadai belum terlihat hingga review pada bulan November 2026, berbagai opsi akan dipertimbangkan termasuk menurunkan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Pemirsa, dalam pengumuman terbaru MSCI pada 24 Juni 2026, MSCI menyoroti persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi di pasar modal Indonesia. MSCI bahkan memberikan peringatan jika kemajuan yang memadai belum terlihat hingga review pada November 2026, status Indonesia dapat diturunkan dari emerging market ke frontier market. MSCI memberikan peringatan terhadap pasar modal Indonesia terkait persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu aksesibilitas investor institusi global. Dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu 24 Juni 2026, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus. Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia. MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran dalam terkait tingkat investibility pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi. Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks. MSCI bahkan memberikan sinyal peringatan apabila kemajuan yang memadai belum terlihat hingga MSCI Index Review pada November 2026. Pihaknya akan mempertimbangkan berbagai opsi terhadap status pasar modal Indonesia, termasuk menurunkan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Dalam pengumumannya, MSCI menegaskan bahwa klasifikasi pasar tidak bersifat permanen dan akan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman nyata investor institusi internasional dalam mengakses suatu pasar. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, rapat umum pemegang saham tahunan Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI menetapkan Antonius Herman sebagai Direktur Utama periode 2026-2030 menggantikan Iding Parti. Ya, RUPS tahunan juga menyetujui laporan kinerja operasional dan keuangan untuk tahun 2025 yang mencatatkan rata-rata nilai transaksi harian bursa sepanjang tahun 2025 mencapai 18,07 triliun rupiah atau meningkat 40,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Melalui rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan Senin 22 Juni 2026, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI menetapkan Antonius Herman sebagai Direktur Utama periode 2026-2030 menggantikan Iding Pribadi yang telah menjabat sebagai Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia. Sementara Direktur Clearing Penjaminan dan Pengawasan KPEI diduduki oleh Satya Birawa dan Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek diduduki oleh Irmawati, serta Direktur Keanggotaan Riset dan Dukungan Bisnis diduduki oleh Ignatius Deni Wicaksono.
Selain menyetujui susunan direksi baru, RUPST KPEI juga menyetujui laporan kinerja operasional dan keuangan untuk tahun 2025, di mana rata-rata nilai transaksi harian bursa sepanjang tahun 2025 mencapai 18,07 triliun rupiah atau meningkat 40,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk nilai penyelesaian transaksi mencapai sebesar 5,47 triliun rupiah dengan tingkat efisiensi transaksi mencapai 63,34%. Adapun nilai transaksi PME atau pinjam meminjam efek mencapai 118,9 miliar rupiah dan nilai transaksi triparty repo tercatat sebesar 544,98 miliar rupiah. Sedangkan untuk layanan clearing transaksi efek bersifat utang atau sukuk melalui Electronic Bond Clearing System, penyelenggara pasar alternatif KPEI berhasil membukukan nilai transaksi sebesar 178,2 triliun rupiah dengan total frekuensi sebanyak 2.838 transaksi di sepanjang tahun 2025. Kinerja operasional yang cemerlang tersebut menjadikan KPEI mencatatkan laba bersih di tahun 2025 sebesar 262,22 miliar rupiah atau meningkat 75,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. PT Rans Entertainment Indonesia Tbk bersiap untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Ya, namun aksi korporasi ini justru dilakukan saat pendapatan perseroan mengalami penurunan 2 tahun terakhir. Dalam prospektus ringkasnya, Rans mencatatkan pendapatan sebesar 353,38 miliar rupiah pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 atau turun 13,91 year on year. Penurunan tersebut memperpanjang tren kontraksi pendapatan Rans setelah pada 2024 perseroan juga membukukan penurunan sebesar 6,24%. Sejalan dengan penurunan pendapatan, laba kotor perseroan tercatat sebesar 152,72 miliar rupiah pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan perolehan tahun 2024 dan 2023. Sementara itu, laba tahun berjalan pada 2025 terkoreksi 41,6% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Dan sebagai catatan, Rans memulai penawaran awal dalam rangka IPO dengan rentang harga Rp135 hingga Rp170 per saham. Dengan rentang harga tersebut, Rans berpotensi meraup dana segar sekitar 340,88 miliar hingga 429,25 miliar rupiah dari aksi korporasi ini. PT Panin Sekuritas Tbk akan membagikan dividen tunai senilai Rp177,85 miliar rupiah atau setara dengan Rp250 per saham dari laba tahun buku 2025. Ya, Corporate Secretary PT Panin Sekuritas Tbk Pramanugraha mengatakan pembagian dividen tersebut telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada 19 Juni 2026. Adapun kum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 29 Juni 2026, sedangkan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 30 Juni 2026 dan selanjutnya kum dividen di pasar tunai berlangsung pada 1 Juli 2026 dan ex dividen di pasar tunai pada 2 Juli 2026. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen ditetapkan pada 1 Juli 2026 dan pembayaran dividen tunai dijadwalkan pada 15 Juli 2026. Perseroan menegaskan bahwa pembagian dividen tahun buku 2025 tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan.